Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini 31 Agustus 2021. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, saya akan membagikan tazkirah singkat mengenai fadilah salat fardu. Jadi kenapa kita salat 5 waktu? Disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu suatu kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 103. Jadi ma'asyiral muslimin, salat itu hanya untuk orang-orang yang beriman dan sudah ditentukan waktunya. Rasulullah bersabda, yang artinya 5 salat diwajibkan oleh Allah kepada segala hamba. Maka barang siapa mengerjakan semuanya dan tidak menyanyiakan suatu pun daripadanya sebagai meringan-ringankan haknya, niscaya adalah untuknya pada Allah satu janji bahwa ia akan masuk surga. Dan barang siapa tidak mengerjakan semuanya, maka tiadalah baginya pada Allah satu janji. Jika dikehendaki oleh Allah, niscaya diasapkannya, dan jika dikehendaki, niscaya dimasukkannya ke dalam surga. Itu ditulis di dalam, dirawikan oleh Imam Malik, Ahmad, dan lain-lain dari Ubadah bin As-Sami. Rasulullah juga bersabda, perumpamaan salat yang 5 itu adalah seumpama sebuah sungai yang tawar airnya yang meluap-luap di pintu seseorang daripada kamu. Ia mandi padanya tiap-tiap hari 5 kali. Apakah pendapatmu tentang orang itu? Apakah masih ada dakinya? Mereka menjawab, para sahabat, tidak ada sedikit pun. Lalu Nabi menyambungkan, sesungguhnya salat yang 5 itu menghilangkan dosa seperti air menghilangkan daki. Dirawikan oleh Muslim dari Jabir, ma'asyiral muslimin. Nabi bersabda, sesungguhnya salat-salat itu menghapuskan dosa yang terjadi di antaranya selama bukan dosa besar. Itu dirawikan Muslim dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi SAW, di antara kita dan orang-orang munafik itu terdapat saksi-saksi gelap dan terang, yang tiada sanggup mereka mempengaruhi kedua saksi itu. Dirawikan Malik dari Sa'id bin Al-Musayyab, hadis mursal. Jadi ini ada keterangan dari Nabi bahwa saksi-saksi kita adalah gelap dan terang. Maksudnya kita salat di waktu siang dan di waktu malam, di mana orang-orang munafik tidak melakukannya. Bersabda Nabi SAW, barang siapa menjumpai Allah sedang dia menyanyiakan salat, maka tidak dipedulikan oleh Allah sesuatu daripada kebajikan-kebajikannya. Ini dirawikan oleh At-Tabarani dari Anas. Jadi kalau orang banyak kebajikan tapi mengabaikan sholat, maka Allah nanti di hari kemudian tidak akan memperdulikan dia. Bersabda Nabi, salat itu tiang agama. Barang siapa meninggalkan salat, maka ia telah meruntuhkan agama. Itu dirawikan oleh Al-Baihaqi dari Umar dengan sanad daif. Ditanyakan Rasulullah SAW, amalan apakah yang lebih utama? Nabi SAW menjawab, salat pada awal waktunya. Bersabda Nabi, barang siapa memelihara salat 5 waktu dengan menyempurnakan bersuci dan waktunya, niscaya jadilah salat itu nur baginya dan pembuktian pada hari kiamat. Dan barang siapa menyanyiakannya, niscaya dibangkitkan ia beserta Fir'aun dan Haman. Jadi, ma'asyiral muslimin, Fir'aun dan Haman, na'udzubillah,
Dia adalah contoh orang yang sangat ingkar kepada Allah. Bersabda Nabi SAW, kunci surga itu sholat. Jadi ma'asyiral muslimin, cara untuk memasuki surga adalah sholat, karena itu ada kuncinya. Sementara kunci sholat adalah wudhu. Nabi bersabda, tiada diwajibkan oleh Allah kepada makhluknya sesudah tauhid yang lebih menyukakan kepadanya selain daripada sholat. Jikalau ada satu yang lain yang lebih menyukakan kepadanya dari sholat, niscaya telah beribadah dengan dia para malaikatnya. Para malaikat itu sebahagiannya ruku, sebahagiannya sujud, sebagian berdiri dan duduk. Jadi ma'asyiral muslimin, di petala-petala langit ketika Nabi Mi'raj, para malaikat itu beribadah, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri, dan ada yang duduk. Sehingga Nabi senantiasa berkata kepada Jibril alaihissalam, saya ingin ibadah umatku seperti ini, dan seterusnya. Itulah sebabnya salat itu ada duduk, ada ruku, ada sujud, dan ada berdiri. Ma'asyiral muslimin, wallahu alam. Bersabda Nabi SAW, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka kufurlah dia. Artinya hampir tercabut daripada iman dengan terbuka talinya dan jatuh tiangnya. Sebagaimana dikatakan bagi orang yang telah mendekati suatu kampung bahwa ia telah sampai ke kampung itu dan telah memasukinya. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka terlepaslah ia dari tanggungan Muhammad SAW. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa berwudu maka membaguskan wudunya, kemudian ia keluar dengan sengaja untuk salat, maka sesungguhnya dia di dalam salat yang sengaja itu kepada salat itu, dan dituliskan baginya dengan salah satu dari dua langkahnya kebajikan, dan dihapuskan daripadanya dengan langkah yang satu lagi kejahatan. Apabila mendengar seorang kamu akan iqamat, maka tidak wajarlah baginya mengemudiankan, karena yang terbesar pahala bagi kamu ialah terjauh rumah dari kamu. Bertanya mereka, mengapa begitu wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, karena banyaknya langkah. Jadi ma'asyiral muslimin, orang yang jauh dari masjid lalu banyak langkahnya, maka itulah yang lebih mulia. Begitulah keadaan tentang sholat. Ditutup dengan hadis yang terakhir dari Rasulullah, hai Abu Hurairah, suruhlah keluargamu dengan sholat, sesungguhnya Allah mendatangkan rezeki bagimu dari tempat yang tidak kamu sangka. Jadi orang-orang yang mengerjakan sholat itu senantiasa mendapatkan rezeki dari tempat yang tidak disangka. Tetapi tentu saja seorang suami, istri, dan anak-anaknya mesti sepakat dan taat untuk melaksanakan salat. Walaupun begitu, agama adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Sehingga sebagaimana Nabi Ibrahim kepada ayahnya, dia tidak bisa memaksa ayahnya untuk menyembah Allah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak bisa memaksa pamannya seperti Abu Jahal untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena baginda Rasulullah adalah seorang pemberi peringatan. Urusan hidayah dan ilham itu adalah urusan Allah Tabarak. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad mengutip kitab Ihya Ulumuddin tulisan Imam Al-Ghazali yang sangat menjadi anjuran daripada para ulama-ulama khususnya di Indonesia untuk mendalami kembali kitab-kitab Imam Al-Ghazali sebagai suatu rujukan di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah syariat yang telah ditentukan. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe, dan bagikan sehingga semakin banyak orang tahu daripada manfaat salat. Ma'asyiral muslimin, begitulah singkatnya tentang perintah salat yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.